Hai, ketemu lagi dengan saya Madelina Mutia di Pink Story lembar ke-6. Dipertemukan oleh kanker, digerakkan dengan empati. Di edisi kali ini saya mau sedikit cerita untuk mengawali Pink Story lembar ke-6 ini. Tidak ada seorang pun yang ingin dipertemukan oleh kanker di hidupnya. Waktu tahun 2011 saya selesai menjalani terapi, sempat terbersit untuk berkegiatan di yayasan, tapi kemudian pupus. Rupanya yang kuasa punya cerita lain. Saya dipertemukan dengan Santi dan teman-teman baru yang punya cerita bersama dengan kanker juga. Ini teman-teman baru loh, tapi kemudian mereka mau mendedikasikan waktunya bareng-bareng untuk menjalankan misinya Love Pink. Kebayangkan gimana senengnya. Dan tahun ini Love Pink sudah berusia 10 tahun. Yang Pink Story lalu kita sudah ketemu dengan Samantha, chairwoman-nya Love Pink. Kali ini saya akan ketemu dengan mereka yang juga sudah intens mendukung Love Pink selama 10 tahun ini. Stay tune. Nah, inilah mereka-mereka yang sudah bersama dengan Love Pink selama 1 dekade terakhir ini. Sari di periode kepengurusan yang pertama, 5 tahun pertama, Sari sebagai bendahara. Di kepengurusan periode berikutnya, Sari sebagai sekretaris. Mbak Utami membantu Love Pink sebagai wakil ketua yayasan dan Mbak Ina di bendahara yayasan. Thank you sudah hadir di sini. Kita mau ngobrol hari ini. Nah, aku tuh pengen tahu, biasanya nih kita ketemunya di regroup atau di Zoom. Sekarang format agak beda dikit, tapi kita tetap ngobrol santai ya Mbak dan Beb. Jadi supaya teman-teman juga tahu sebenarnya gimana sih awal mula Mbak Ina, Mbak Ut, Sari waktu itu bisa join bareng Love Pink. Kan nggak ada ya, kita kan nggak bikin iklan yuk gabung, nggak kan. Jadi tahu-tahu kan kalian ikut aja gitu kan berkegiatan sama Love Pink. Pengen dong tahu ceritanya dari siapa dulu, silakan. Mbak Ut, Mbak Ina. Oke, kalau aku join di kegiatan Love Pink itu sebetulnya setelah treatment Beb. Iya. Nah, awalnya memang sebelum waktu awal kegalauan aku, kalian lah yang datang pada aku. Iya, aku ingat masih ada. Aku masih simpan fotonya. Kegalauan aku itu tercerahkan gitu pas ketemu kalian karena ketemu aku dan Santi ya waktu itu ya kita. Kamu, Santi dan Penny. Oh iya. Gitu. Ngelihat kalian kayak yang amazed aja gitu. Ini beneran nggak sih gitu ya bahwa kalian pernah sakit itu gitu, dan galau itu hilang gitu karena kayaknya kamu memberikan pencerahan bahwa treatment aku tuh nggak akan seperti horor gitu kan, bahwa akan terus bisa baik dan akan pada titik seperti secerah kalian gitu. Terus setelah selesai treatment aku punya satu harapan gitu. Kalau tadi kamu pengen bikin ikut yayasan, aku nggak kepikirin sih pengen ikut yayasan, tapi aku ngeliatin kamu, kamu bikin Pink Talk ya. Nah dari situ kayaknya vibe itu tuh ke absorb aku juga gitu. Aku ada energi gitu ngikutin kamu sit in kan gitu. Jadi aku minta dan kamu kasih kesempatan aku untuk ikut Pink Talk sebagai Pink Squad. Nah, dari situlah gelinding deh Beb. Sampai pada detik ini. Iya. Oke. Iya. Jadi kita mulainya waktu itu pas gara-gara kita datang sosialisasi ya. Aku ingat banget kan kantor-kantor ya waktu itu ya. Kamu ikut boleh Mbak gitu. Terus aku ngintil kan gitu beberapa kali. Kok kayaknya aku ikutan gitu. Dapat vibe-nya itu. Jadi nggak salah deh langkah aku. Gitu. Mbak Ut, kamu gimana kalau Mbak Ut? Aku pertama kali diperkenalkan dengan Love Pink itu dari teman kecilku, Ani Nur. Jadi Mbak Ani, kami tuh sama-sama terdiagnosis di 2014 dalam jeda waktu yang sangat pendek gitu. Ani cerita
ada komunitas loh untuk pasien kanker payudara. Kamu mau ikutan nggak? Ngapain aja? Aku nggak pernah kebayangkan komunitas kanker tuh kayak apa. Ya udah, aku ikut. Pertama kali ikut kegiatan itu kalau nggak salah Oktober 2014, aku ikut jalan IGP. Waktu itu starting di Plaza Indonesia ya? Ke Balai Kota. Ya itu yang pertama kali aku ikut. Aku ajak 2 anak perempuanku. Kita ikut jalan, ya cuman lihat aja sekedar lihat oh kayak gini kegiatannya gitu. Setelah itu ada ajakan untuk bergabung dalam tim edukasi. Aku ikutan tuh mau training latihan yang di Barito ya, di The Gallery ya kalau nggak salah di situ. Ya udah sejak ikut Pingtok kan jadi makin tahu, makin kenal sama Lafting. Lalu di 2019 baru ditawarin untuk terlibat di kepengurusan oleh Samantha kan, diajakin terus. Ya udah dari 2019 sampai sekarang makin intens. Makin intens, makin terlibat dan makin kenal. Dan enjoy ya. Dan Oke. Thank you Mbak Ut. Kamu gimana Beb waktu itu? Nah kalau aku ceritanya agak beda nih. Jadi waktu itu aku ketemu Santi, Muti, dan Penny itu sebelum ada Lafting. Jadi aku dari awal banget aku tuh mengikuti dari ide, dari cuman ngobrol-ngobrol yang jadi awalnya pas aku ketemu kalian bertiga itu, aku tuh nggak tahu apa-apa mengenai kanker payudara. Lalu ngobrol, dapat sharing dari kalian bertiga, Santi, Muti, Penny, kayak gitu, dan ngelihat semangatnya. Terus aku jadi lebih tahu gitu loh, aku mesti ngapain kayak gitu. Itu tuh amat sangat membantu banget ya dari pemilihan treatment pengobatan aku. Aku selalu bilang ke kamu kan, kalau aku nggak ketemu kamu bertiga kayak gitu, itu cerita aku mungkin perjalanan dengan cancer aku tuh mungkin akan berbeda kayak gitu, tidak seperti sekarang kayak gitu. Lalu dengan kita berempat kayak gitu, terus lama-lama ada Mbak Tace, Mbak Dana dan yang lain-lain kayak gitu, terus akhirnya menelurkan ide untuk membuat Lafting dan ini menjadi suatu yayasan. Ya why not untuk bisa join, karena aku merasakan banget itu manfaatnya ya di aku kayak gitu. Why not aku bisa join, dan kalau aku bisa berbagi itu dengan yang lain, rasa yang aku dapetin itu dengan yang lain, ya aku pasti mau kayak gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi aku dari awal sampai sekarang ya tentunya aku masih cinta. Thank you. Aku inget banget loh. Aku inget loh momen yang waktu itu ya, Sari tuh telepon atau kita ketemu. Terus Sari tuh spesial bilang gini, Beb aku berhenti kerja loh. Hah kenapa? Mau bantuin kamu di Lafting. So sweet kan. Jadi kebayang ya teman-teman. Ini tuh mereka benar-benar datangnya pakai hati dengan cinta, karena Lafting kan memang ini kita semua pro bono ya, nggak ada apapun deh jadi benar-benar mereka tanpa pamrih buat Lafting. Thank you so much. Nah Mbak Ina, aku tuh inget kamu tuh sepanjang mendukung Lafting selama 10 tahun ini kerap beberapa kali terpikir untuk mundur dari kepengurusan, entah karena kesibukan atau apa, aku nanti silakan cerita. Tapi yang menarik adalah yang ingin aku tahu, gimana tuh Mbak Ina mengelola pergulatan tersebut. Pergulatan hati. Gimana Mbak? Jadi malu nih mau cerita. Bener banget, aku beberapa kali emang sampai pada titik yang aku pengen nyerah sama sikon saat itu gitu. Tapi kembali lagi sadar bahwa sebetulnya pasti Tuhan punya rencana gitu atas sakit aku ya gitu. Dan ini adalah kehidupan aku yang kedua. So kenapa sih
ya udah deh gitu, maksudnya hidup kedua ini mungkin harus lebih baik dari yang lalu. Jadi aku menetapkan hati bahwa di sini aku dapat lebih banyak manfaat daripada yang buruk gitu loh. Jadi aku apalagi ketemunya sama pejuang-pejuang hebat gitu. Jadi aku bangga, aku terharu atau apa untuk ikut sama-sama berjuang di misi visi Lovepink. Gitu sih. Jadi Mbak Ina hatinya, cintanya lebih besar ya kan daripada apa yang kegalauannya saat itu ya Mbak. Thank you so much Mbak Ina. Nah Mbak Ut nih ceritanya lain lagi pasti. Jadi kalau dari Mbak Ut yang aku inget tuh, Mbak Ut tuh bareng-bareng sama kita bantuin Lovepink tuh dulu anak-anaknya Mbak Ut kan masih pada sekolah. Sekarang kita udah terima berapa undangan dan udah ngomong cucunya juga sekarang udah sekolah gitu kan Mbak. Nggak ada keluhan dari keluarga selama ini dengan kesibukan kamu? Sejak aku memutuskan untuk pensiun dini, aku memang kepingin tetap berkegiatan, gitu. Jadi itu aku sampaikan kepada suami dan juga anak-anak. Dan ketika mereka menikah, aku sudah bilang dari awal bahwa ibu tidak mau ya dikasih tanggung jawab ngurus cucu. Karena ibu pengen punya kegiatan sendiri, tapi ibu tetap bantu kamu, tetap bantu kalian gitu. Ya seperti sekarang, tetap antar jemput cucu-cucu ke sekolah gitu kan. Tapi itu bukan menjadi kewajiban ibu sebagai nenek gitu. Kewajiban mengurus anak-anak, ya itu tanggung jawab kalian sebagai orang tua. Jadi dari awal aku udah pasang batasan-batasan seperti itu ya ke suami maupun ke anak-anak. Dan suami dan anak-anak sendiri melihat bahwa keterlibatanku di Lovepink itu ternyata memang banyak memberikan manfaat dan banyak hal positif yang bisa mereka lihat gitu ya. Karena itu mereka sampai sekarang nggak pernah komplain meskipun pagi-pagi Samantha nelpon jam berapa sampai yang terima Mas Gunto ya. Jadi mereka ya tetap menganggap itu hal yang biasa dan bahkan mereka melihat aku punya semangat dan punya aura hidup yang lebih positif gitu setelah bergabung dengan Lovepink gitu sih. So sweet, thank you Mbak Ut. Malah kadang-kadang cucunya Mbak Ut tuh ikut Zoom. Iya betul. Thank you Mbak Ut. Sama-sama. Nah Sari nih sekarang, Beb, kamu kan di antara bertiga yang bareng-bareng nama Lovepink di 2 periode, kan 10 tahun. Ada nggak sih Beb bedanya kalau kamu pikirkan, kamu rasakan waktu kamu join tahun pertama di Lovepink dengan sekarang nih di tahun ke-10? Ya, tentunya pasti beda banget ya Beb ya. Jadi kan seperti yang kita ingat dulu ya, kita mulai dari hanya segelintir orang, lalu kita mulai di garasi salah satu penggiat Lovepink, lalu dengan cinta kita dengan semangat kita, terus akhirnya bisa berkembang seperti sekarang di 10 tahun. Yang dulu kita nggak pernah membayangin dari yang dulu ya. Akhirnya kita punya mobil van, kita punya tempat berkegiatan, kita bisa melaksanakan USG 10.000 loh, luar biasa gitu kan. Itu kita nggak pernah membayangkan itu tidak akan terjadi Beb kalau tanpa cinta dari teman-teman ini. Dan yang tadinya kita hanya keluarga kecil, terus keluarga kita semakin besar Beb. Yang yang
apa ya, benar-benar seperti family gitu loh, the big family yang kita tuh saling support, saling bantu, saling dukung ya, walaupun ada yang misalnya ada yang selama ini ada yang kadang ngeselin, ada yang KDRT kayak gitu. Tapi hormon semua ya. Tapi kan sebenarnya karena kita itu kayak suatu keluarga ya, kayak kita kakak adik. Jadi walaupun ada mutung-mutung pasti ya. Pasti ya, kok Gagung ngeliatnya kayak Mbak Ina ya. Tapi karena kita didasari oleh cinta, jadi kita itu bisa kembali lagi bersama untuk mengusung visi misinya ini. Luar biasa deh Beb, pokoknya aku jadi ikutan terharu, ikutan bangga, ikutan bahagia menjadi bagian dari keluarga Lovepink selama 2 dekade. Salah ya, 1 dekade. Udah pengen 2 dekade aja. Akan ya. Thank you Beb, thank you so much. Nah, journey kita dengan kanker itu kan boleh jadi pengalaman yang gak nyaman ya di hidup kita. Sementara Lovepink tuh bergerak di ranah itu. Nah, aku mau nanya ke Mbak Ut dan Sari. Gimana kalian mengelola hati, rasa, emosi selama berkegiatan dengan Lovepink? Benar-benar kita menghadapi situasi yang apakah mengingatkan dengan peristiwa itu atau gimana? Kalau aku karena aku terdiagnosisnya masih di stadium sangat dini. Awal. Jadi treatment yang aku dapatkan pun masih sangat sederhana. Dan aku nggak ngerti juga, kok kayaknya aku tidak seemosional teman-teman yang lain. Apakah karena kesederhanaan treatment itu? Jadi aku cuman operasi, radiasi 25 kali, lalu hormonal terapi gitu ya. Aku merasa seperti baik-baik saja ketika itu. Maksudnya ketika pertama kali itu ya? Ketika didiagnosis pertama kali pun saya merasa nggak yang sedih banget gitu, down banget, itu enggak gitu ya. Tetapi justru ketika bergabung dengan Lovepink, ketemu dengan teman-teman yang lain yang begitu dahsyatnya menjalani pengobatan, apalagi yang pengobatannya boleh dibilang tidak pernah berhenti dalam jangka waktu sekian tahun, itu justru yang membuat saya emosionalnya tuh justru ketika ketemu teman-teman gitu. Saya melihat betapa perjuangan mereka sangat luar biasa. Sementara saya yang diberi anugerah sama Tuhan, terdiagnosis di stadium awal itu, kok kayaknya saya nggak menganggap ini sesuatu yang spesial. Akhirnya saya menjadi mencoba untuk mengingat kembali sebenarnya apa sih hikmah di balik ini. Jadi buat saya sendiri melihat teman-teman yang berjuang untuk mencapai kesehatan kembali yang dulu mereka pernah dapatkan, itu justru merupakan pengingat buat saya bahwa saya harus hidup lebih baik, bahwa saya harus hidup lebih bermanfaat, dan harus bisa berempati pada orang lain gitu. Jadi ketika saya diberikan tanggung jawab untuk mengelola WhatsApp grup komunitas Lovepink, itu makin banyak cerita yang saya dapatkan dan makin banyak hikmah yang bisa saya dapatkan dari cerita-cerita mereka gitu. Jadi malah ini kan menarik ya, jadi malah belum tentu karena pengalaman, bukan belum tentu di Mbak Ut, malah bukan karena pengalaman Mbak Ut sendiri, tapi pengalaman teman-teman yang membuat semakin, kalau saya melihatnya membuat Mbak Ut semakin kuat cintanya sama Lovepink, ya kan? Kira-kira kayak gitu. Wow, thank you ya Mbak. Kalau kamu gimana Beb? Nah kalau saya, jadi waktu pas lagi saya menjalani ini kan juga, menjalani treatment juga, saya juga masih terdiagnosa di stadium awal. Tapi aku ada support system yang luar biasa. Kamu, Muti, Santi, dan Penny. Jadi aku menjalaninya itu terus terang ya Beb ya, walaupun aku kemo 16 kali,
Tapi aku semangat karena di tengah-tengah kemo aku diajak foto-foto loh. Ingat nggak? Aku sambil di kemo sambil foto-fotonya cantik beneran ya waktu itu ya kan. Jadi tengah-tengah kemo pun aku diajak foto-foto. Jadi aku merasa masih masih bisa berguna lah. Jadi foto itu memang untuk untuk kami berikan di kegiatan yang berhubungan dengan Breast Cancer Awareness Month kalau nggak salah ya. Jadi aku merasa aku walaupun aku treatment kayaknya udah nggak berdaya ya, suka nggak enak badan, suka ini, tapi ternyata aku masih bisa lah memberikan sesuatu yang berguna kayak gitu. Nah setelah aku bergabung dengan Lovepink dan menemani teman-teman dengan journey yang berbeda-beda, ada yang tidak terlalu parah, ada yang parah, sampai ada yang saya kehilangan sahabat. Itu memang nggak mudah, tapi aku bersyukur karena aku di Lovepink ini aku diberikan berkah untuk aku bisa berbuat baik dan berbagi dengan teman-teman. Walaupun nggak mudah sih untuk menjalaninya, tapi aku berterima kasih kepada Lovepink, kepada yang akhirnya memberikan kesempatan aku untuk bisa berbuat baik gitu loh, Beb, untuk bisa berbagi dengan teman-teman sesama penderita kanker payudara. Jadi meskipun kalau di pengalamannya Sari itu meskipun ada hal yang membuatnya nggak nyaman, tapi rasa balik lagi sebenarnya kayak Baut, tapi ada sesuatu yang dirasakan lebih kental, yang dirasakan lebih kuat, yang akhirnya itu bisa menggerakkan kamu. Kayaknya itu cinta juga deh, Beb. Ya kan? Jadi ini luar biasa nih teman-teman semua nih. Aduh, kalau boleh dibilang cintanya udah bleber kemana-mana nih. Thank you so much. Tadi kita sudah mendengarkan cerita dari para pengurus selama 1 dekade. Nah, keberhasilan Lovepink sampai di titik ini tidak lepas tentunya dari juga dukungan yang diberikan oleh sahabat-sahabat Lovepink di luar sana. Salah satunya yang intens mendukung kami sampai saat ini adalah teman-teman, sahabat-sahabat dari Plaza Indonesia. Sudah hadir bersama kita di sini Mas Samri dari Plaza Indonesia. Welcome Mas Samri. Thank you. Selamat untuk dukungannya selama ini. Dengan senang hati. Boleh ya share cerita buat kita, buat teman-teman. Jadi istimewa banget Mas Samri. Tadi kan Mbak Ut juga cerita ya, tahun 2014 Jakarta Gosping waktu itu namanya. Mulainya startnya di Plaza Indonesia, dan 2014 itu adalah tahun pertama Lovepink kan? Kita udah didukung oleh Mas Samri loh. Tahun 2014 Mas Samri, terus juga sampai sekarang kan Plaza Indonesia intens mendukung kita nih. Ya tahun lalu juga kan startnya Indonesia Gosping di sana. Tahun ini pun juga akan didukung oleh Plaza Indonesia. Di Plaza Indonesia, betul. Nah, kenapa tuh Mas Samri kok intens banget mendukung? Apa sih yang menarik dari Lovepink sampai Plaza Indonesia dirimu selalu mensupport kami? Sebagai plazanya Indonesia, kita merasa ini tanggung jawab sosial kita ya, untuk memberikan edukasi atau membantu teman-teman yang memerlukan bantuan. Dalam hal ini kan Lovepink itu satu-satunya yayasan yang menurut kita cukup profesional. Dan kalau datang ke PI itu selalunya udah ada program. Jadi bukan kita yang bilang, yuk kita pikirin mau bikin apa gitu kan. Ini udah jelas, dan dukungan kita itu gampang karena timnya lengkap. Dan kita nggak perlu mulai dari titik nol gitu ya. Dan kita di Plaza Indonesia itu kan ribuan orang puluhan ribu per harinya. Kalau kita kasih sedikit informasi atau edukasi itu pasti akan tersampaikan gitu ya. Dan kalau dilihat memang yang suka belanja di mall-mall memang ibu-ibu ya, memang 60% itu adalah wanita ya. Jadi Plaza Indonesia merupakan tempat yang cukup sesuai untuk kita kasih edukasi atau informasi seperti itu. Banyak yang kita udah lakukan ya. Pink Walk, kita bikin
fundraising kayaknya yang besar belum. Mungkin ulang tahun PI ke-35 tahun depan mungkin kita bisa pikirin bikin gala dinner, fundraising. Sudah sekarang program sudah disiapkan loh. Iya, makanya kita udah mikir untuk 35 tahun nanti. Dan untuk tahun ini nanti di tanggal 22 Juni nanti akan ada lagi She Forum. Yang menurut kita itu adalah sesuatu yang bagus untuk membantu sesiapa yang lagi melawan kanker. On the personal note itu, I juga punya teman-teman yang lagi berperang dalam hal ini, dan kita sebagai teman itu harus punya rasa empati yang besar ya untuk mendengarkan keluhan. Sometimes a shoulder to cry on aja sih. And then yang paling terbaru itu ada yang nggak berani mau ngomong ke orang lain karena dia nggak mau ditanya kenapa. Karena kita kan semua nggak tahu kenapa kita kena itu. Tapi secara slowly I push her to share dengan yang lain juga karena agak berat ya. Kalau saya aja yang harus menanggung ceritanya dia. Jadi agak banyak hal yang kita harus pelajari ya dari pertemanan kita dan juga yang teman-teman yang lagi berperang dengan kanker gitu. Saya rasa itu tanggung jawab saya sebagai manusia ya, membantu yang lain juga, dan at the same time kalau di Plaza Indonesia itu kalau orang bilang mau bikin charity, ya udah cuma ada beberapa yang kita recommend ya, salah satunya Love Pink. Karena memang programnya jelas dan bisa dilihat yang akan dilakukan seperti apa. Sempat kan buat fundraising juga ya waktu itu ya di Plaza Indonesia. Di La Moda ya. Tapi kalau kita bikin big fundraising itu selalunya dengan gala dinner, dengan jual meja, ada aktivitas tertentu, ada lagi lelang segala macam. Itu kayaknya akan lebih besar dananya. Itu lebih puas hati gitu. Tapi planningnya lama ya. Planningnya bisa 5-6 bulan biasanya. Jadi kita tuh rasanya udah kayak saudara loh Mas Amri, karena teman-teman sahabat-sahabat di Plaza Indonesia sendiri, bukan Mas Amri sendiri ya. Jadi yang lain. Beberapa kali juga kan reach out ke kita, ke kami kalau ada teman atau keluarganya yang terdiagnosis kanker. Jadi makanya Plaza Indonesia dan Love Pink jadi cukup lekat. Bukan cuma sekedar karena kita bekerja sama di satu event kan, tapi ternyata ada ikatan-ikatan lain. Oh iya, itu penting karena you cannot fake it lah ya sebenarnya. Dalam hal seperti ini kita akan ada energi yang kita saling dukung-mendukung. Itu yang menurut kita ya, walaupun mungkin saya nggak lagi di PI, mungkin akan diterusin sama yang lainnya. Karena menurut kita memang bagus kerjasamanya. Thank you so much Mas Amri dan Plaza Indonesia tentunya. Congratulations 10 tahun ya. Satu dekade itu perjalanan yang cukup panjang ya. Bukan sesuatu yang mudah ya, banyak kita nggak bisa challenge. jalan sendiri kalau nggak ada pendukung seperti Mas Amri dan banyak pihak lain. Kalau kita selalu manggilnya kolaborasi. Zaman sekarang nggak boleh sendiri-sendiri, harus berkolaborasi. Betul. Setuju. Nah, di usia kita yang ke-10 tahun ini, Mas Amri, aku pengen tahu deh, gimana Love Pink di mata seorang Mas Amri selaku Deputy Chief Marketing Officer Plaza Indonesia? Love Pink itu satu kata, profesional. Wow. Saya banyak ketemu yayasan-yayasan yang lain. Kadang-kadang datang, ketemu, tapi belum ada program, belum ada apa yang mau dilakukan. Jadi kita yang harus pikirin. Kalau dengan Love Pink itu udah ada programnya, atau mungkin kalau untuk sesi brainstorming, ya akan dibilang sama Mbak Sam, ya kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Itu enak bagi kita ya. But memang very professional. And kalau saya bisa sarankan untuk brand-brand yang ada di luar sana, kalau mau kerjasama dengan yayasan yang profesional, you can contact Love Pink. Wow, thank you so much Mas Amri. Aku terharu dan bangga di usia 10 tahun ini. Kita bukan cuma sekedar bawa cinta aja, tapi memang kita benar-benar menjalani Love Pink dengan profesional, dan itu dirasakan benar juga oleh Mas Amri. Thank you so much Mas Amri. Kalau Mbak Ina?
Di mata Laughing gimana Mbak di usia 10 tahun ini? Aku tuh ngelihat komunitas kita nih, komunitas Laughing itu pergerakannya sangat inovatif, benar nggak sih? Itu istilah inovatif benar nggak? Karena segala sesuatunya kelihatannya baru ya. Apa yang akan dilakukan itu bawa tren sendiri gitu. Yes. Terus nggak kaleng-kaleng gitu ya. Karena selalu mau perfect kan, dan seprofesional mungkin gitu, tanpa mengurangi, mendahulukan manfaat gitu loh. Manfaat didahulukan, tetapi gue salut salut dan bangga. Kalian keren kan, keren banget gitu. Ya kamu juga, karena kamu dan kamu. Makanya supaya jadi keren ya. Gitu, itu sih menurut aku. Ya. Gitu. Thank you. Aku terharu. Ya memang bagus bangga. kan, nggak pernah program yang sama gitu loh, harus Berbeda terus ya. berbeda Mas. terus, Dan itu aku penting. amazed loh sebetulnya. Ya, betul. Meskipun kita ada satu benang merah yang sama, programnya namanya sama, tapi selalu ada yang berbeda betul, dalamnya ya. betul. Kalau tidak bosan ya. Yes. Dan serius kan Mas ya. Ya, exactly. Bukannya gimana. Oke. Good job, well done. Laughing. Beb Sari, kalau kamu nih, kamu gimana? Kalau menurut kamu, kan kamu juga 10 tahun malahan dari awal. Menambahkan Mbak Ina aja ya, Iya. lain dari Laughing-nya. Tapi dari sisi kita as a family, yang dulunya dari keluarga kecil sehingga sekarang menjadi keluarga besar, itu tidak hanya para pengurus atau para survivor warriors Aktivis, yang aktif, yang menjadi keluarga, tapi dari suami, anak-anak itu juga akhirnya menjadi sebuah keluarga gitu. Jadi aku melihat dari anak-anaknya kecil-kecil, sekarang udah ada yang udah menikah, ada yang sudah mau lulus, ada yang dari bayi, jadi sekarang sudah sudah besar itu. Dan cinta kita tuh juga bukan hanya kepada para Sesama warriors kita dan ya. survivors aja ya, tapi juga kepada keluarganya. Iya. Yang Luar biasa. Kayla direpotin untuk bantuin Iya, Zoom. Ada apa-apa minta tolong Mas Kunto, Mas Derajat, Bapak. Jadilah terasa seperti keluarga ya. Iya. Oh iya benar. Thank you. Dari obrolan hari ini, nyata apa yang dikatakan bahwa empati adalah salah satu bentuk cinta tanpa pamrih. Semoga Laughing kedepannya bisa terus secara konsisten menjalankan misi dan visinya untuk meminimalkan angka pasien kanker payudara stadium lanjut dengan banyak dukungan dan empati dari para sahabat-sahabatnya. Karena ini edisi ulang tahun ke-10, ayo dong masuk tim podcast, boleh gak join sama kita? Sampai ketemu di Pink Story lembar berikutnya. Happy 10th anniversary, Laughing!